Selamat datang semua. Untuk mulai live ini, perkenalkan nama aku Asnadila dari intern Ulas ASI yang sekarang lagi megang konten kreatifnya. Aku dari BINUS, terus semester 6 dan akan berlaku sebagai moderator di IG Live kita kali ini. Lalu, tema IG Live kita pada hari ini adalah Time Will Heal. Jadi, istilah yang udah sering banget kita denger ya. Oke deh, boleh aku kenalan diri dulu ya. Oke, Ya, selamat malam semuanya teman-teman Ulas Asih. Terima kasih udah bersedia untuk ikut live hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang aku sampaikan di sini bisa jadi insight buat teman-teman semua. Jadi perkenalkan, namaku Dea, nama panjangku Amadiandra. Aku sekarang kuliah di Magister Psikologi Profesi UGM, bidang klinis, dan sekarang sedang praktik kerja profesi psikologi. Kebetulan hari ini aku diminta sama Walas Asih untuk ngobrol dan diskusi bareng teman-teman ya. Di sini aku juga baru belajar, jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau diskusi ataupun kurang setuju, ya boleh langsung disampaikan aja via komen, gitu ya. iya, ini sistemnya kayak sharing ya, Kak. Aku juga baru pertama kali bawa Iga Live, jadi nervous banget sih ini sebenarnya. Santai aja, Jadi, santai aja ngobrol bareng aja. jadi Ya. mungkin langsung masuk ke temanya ya. Jadi, kan kita udah sering banget nih, mungkin teman-teman yang lain sering ngerasain kalau misalnya lagi bad day gitu, terus atau lagi ngerasa kesel sama orang, atau lagi patah hati gitu-gitu, pasti diceramainnya, udah nggak apa-apa, ini persoalan waktu. Waktu pasti bisa nyelesain ini semua. Sakit hati kamu tuh nanti juga lewat kalau lewat kena waktu gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya kayak apa ya, yang nerima tuh kadang-kadang juga gedek, soalnya kan waktu-waktu ini kan bukan apa ya, perasaan dan waktu ini kan bukan rumus MTK yang eksak gitu loh, Kak. Jadi kayak kita nggak bisa nentuin kapan sih waktu yang tepat untuk bisa bener-bener ilangin perasaan perasaan gunda gulana itu gitu, perasaan negatif yang ada. Jadi mungkin aku mau ini deh Kak, nanyain dari sudut pandang Kak Dea sendiri, kira-kira ungkapan waktu bisa menyembuhkan luka itu mitos atau fakta sih, Kak? Oke, sebenarnya waktu bisa menyembuhkan luka itu bisa, tapi gimana kita berproses di antara waktu itu? Usaha apa sih yang udah kita lakukan selama waktu yang kita gunakan itu? Jadi, waktu itu bisa menyembuhkan kalau kamu punya usaha sendiri. Gimana caranya healing, gimana caranya kamu mengelola emosimu itu. Tapi kalau misalkan selama waktu atau durasi yang kamu gunakan itu kamu cuma diem aja, cuma memendam emosimu, dan nggak mengelolanya dengan baik, ya berarti penyembuhan itu atau emosimu ya pasti bakal terus terpendam di sana gitu. Berarti sebenarnya in between ya, kalau dibilang mitos ya tetap butuh usaha kita, tapi fakta ya fakta juga kalau kita berusaha gitu. Benar banget. Jadi semua balik lagi ke aksi kita. Terus kalau menurut Kak Dea sendiri kira-kira apa ya rasionya mungkin deh, dari seberapa penting sih aksi nyata itu bisa dilakukan seseorang biar cepat lukanya sembuh gitu, Kak? Oke, itu semua sebenarnya jawabannya depend lagi ya, depend on willingness orang itu untuk memproses lagi. Karena sebenarnya kenapa sih beberapa orang itu sulit untuk memproses perasaannya? Itu karena pertama nggak siap menerima perasaannya. Mereka biasanya menghindar dari emosinya itu, dari perasaannya itu. Karena ya beberapa emosi kan menyakitkan ya, tidak menyamankan. Nah, masalahnya kalau kita nggak memproses itu, mereka akan terus terjebak. Jadi emosi itu atau perasaan itu akan terus terjebak di tubuh kita dan terus akan jadi keyakinan yang kita gunakan untuk berelasi dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain ataupun dengan lingkungan gitu. Jadi kita semacam punya belief yang terdistorsi, belief yang kurang real terkait dengan diri sendiri maupun dengan orang lain gitu. Kalau itu tidak diselesaikan ya dari awal. Iya, jadi Gitu. itu sih jadi tadi kalau misalnya aku bisa sum up, intinya semua tentang willingness kita untuk memperbaiki luka itu sendiri gitu ya, Kak. Benar. Kira-kira apa ya? Ada cara tertentu nggak sih, Kak? Kayak tips dan trik supaya orang tuh em, nggak hanya menunggu waktu yang beraksi gitu loh. Jadi kayak harus ngapain nih selama, maksudnya kan kita sebagai yang tersakiti itu nggak bisa langsung beraksi juga gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan gitu loh, Kak. Oke, sebenarnya waktu itu yang pertama kita gunakan bisa digunakan untuk mengambil jeda gitu. Jadi
kenapa sih kita ngambil jeda ya? Kita untuk menenangkan diri dulu. Nah, menenangkan diri ini gunanya nanti untuk kita bisa mengevaluasi nih sebenarnya apa sih yang sedang kita rasakan sekarang. Nah, jadi mungkin aku mau jelasin dulu nih kenapa sih ada beberapa orang yang sulit untuk memproses emosi mereka. Itu karena kayak buruk gitu loh, kayak ih kamu kok nangis sih, cowok nggak boleh lo nangis. Nah apalagi